Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqana bil hilmi wasahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa itu tawakal? Ada yang bertanya bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpasrah dan menyerahkan semuanya, apapun bentuknya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Dan bertawakallah kalian, bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Siapa yang bisa menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Siapa yang bisa menandingi Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Jadi yang namanya kita bertawakal, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana iblis menyerupai manusia, memberitahu kepada Namrud bagaimana caranya meletakkan Nabi Allah Ibrahim ini ke api yang begitu besar. Maka kata iblis, di ketapel aja, ada gaya yang jago bikin ketapel. Dan jago tepat. Oh bisa dibikin ketapel besar. Ditaruhlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam
dan diluncurkan ke api tersebut. Tatkala dalam luncuran tersebut turun malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Nabi Allah Ibrahim, aku ini pemimpin dari para malaikat. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan, apa yang kau inginkan dari api ini? Apa aku turunkan hujan? Apakah aku padamkan? Apakah aku lempar kepada mereka? Aku nggak ingin itu semua. Lalu kau ingin pertolongan apa? Aku hanya ingin pertolongan Allah. Udah berpasrah, berserah diri kepada Allah. Ya. Padahal malaikat Jibril ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mau dekat, kembalilah malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminta api yang panas tersebut berubah menjadi salju dan es. Disitulah Nabi Allah Ibrahim yakin dengan keperkasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini manusia yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawakal. Ya. Apa yang ia dapat, hasil yang ia dapat, semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada takut. Ya. Bagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di dalam hijrahnya masuk ke dalam gua bersama Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala. Ini Sayyidina Abu Bakar udah menggigil. Ya. Udah gemeter. Kenapa? Karena kalau rombongan kufar lewat, ngelihat aja ketahuan tuh ada. Karena kakinya kelihatan. Nah ini Sayyidina Abu Bakar kenapa dia gemeter? Apa karena dia takut? Bukan. Karena dia takut Nabi ketahuan dan dibunuh. Bukan Sayyidina Abu Bakar takut dirinya akan dibunuh. Enggak ada rasa takut. Tapi yang bikin dia gemeter gimana nih caranya melindungi Nabi, melindungi Rasul. Ya. Supaya enggak ketahuan. Apa kata Nabi SAW? Ya Abi Bakar, serahkan diri kita kepada Allah. Ya. Bagaimana yang maha perkasa dan maha penyayang memberikan pertolongannya? Apakah ditutup dengan batu yang besar? Kalau kita kagak ya. Wah kita mau sembunyi di mana satu tempat ya. Kita bikin tuh satu sembunyian, jangankan manusia, semut nggak bisa ngelihat kita. Enggak. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma memerintahkan laba-laba bikin sarang. Kedua, di bawahnya itu ada burung dara. Ya, burung dara lagi menelur. Sekarang burung dara nih, kita senggol aja kabur gak? Kabur. Ini kagak anteng, duduk. Sarang laba-laba gak hancur. Padahal kalau orang kufar nengok begini, Nabi kelihatan. Ketahuan dengan Sayyidina Abu Bakar ada dalam lubang itu.
Tapi apa kata mereka? Enggak mungkin. Pertama, nih sarang hancur nih ame Abu Bakar, ame Muhammad kalau dia masuk ini lubang. Kedua, yang nggak masuk akalnya lagi, ini burung dara pasti terbang nih. Nggak anteng begini, kesenggol, kecolek. Dia nggak sembunyi di sini nih. Wah, ayo kita pergi. Kenapa? Berpasrah, bertawakal kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keperkasaannya, penyayangnya kepada mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan bertawakal kepada dunia, bukan. Ya, bukan bertawakalnya kepada harta, bertawakalnya kepada jabatan, bukan. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Itu tuh jalan para nabi, para rasul. Begitu juga para salafun saleh kita yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang udah bertawakal untuk Allah, dia nggak mikirin apapun, kagak. Keselamatannya dia nggak pikirin. Lihat tuh para nabi, para rasul. Ada. Ya. Kalau ada ulama ya di negeri yang mayoritas muslim nyelamatin umat Nabi Muhammad, ya, yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil, yang halal katakan halal, yang haram dia katakan haram. Dia nggak peduli tuh resiko apa yang akan dia dapatkan. Kenapa? Dia sudah bertawakal kepada Allah. Maupun sejuta manusia katakan, kau melanggar hukum yang ada. Tapi aku tidak pernah melanggar hukum Allah. Selesai. Orang yang tawakal. Ya. Jangan macam-macam kamu ya, jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam, kamu copot nih dari jabatan. Tawakal ala Allah. Silahkan kau copot jabatan. Aku bertawakal kepada Allah. Jangan macam-macam kamu nih, bisa dipotong gajinya nih macam-macam nih. Silahkan, aku sudah bertawakal kepada Allah. Serah diri. Hidup karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mati juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu rahimahullah. Lagi ngajar nih kayak begini, lagi ngajar. Lagi ngajar. Kalau di sini jangan sampai deh ada. Tiba-tiba kejatuhan ular yang gede. Coba ente tahu jatuh nih ular, gimana? Diam. Kabur. Kabur ya. Kabur. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta jamaahnya begitu jatuh ular besar, sebagian kabur. Syekh Abdul Qadir enggak, tetap ngajar. Tetap berbicara. Kenapa? Pasrah, berserah diri kepada Allah. Tuh. Sampai tuh ular naik nih. Kelilingin nih. Dikelilingin nih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai masuk ke dalam bajunya. Ya,
keluar ya sampai ke keluar dari lengan tangannya, tetap tuh ngajak, nggak ada rasa takut. Sampai ular tersebut pergi ditanya, ya Syekh, kenapa engkau nggak punya rasa takut? Karena aku sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ente hati-hati kalau ente ngadepin orang yang udah berserah diri kepada Allah. Jangan ente coba-coba hina tuh orang. Jangan coba-coba ente kecilin, ente fitnah. Ente berurusannya sama Allah, hati-hati. Ya. Jadi apa tuh tawakal? Ya. Bagiannya berserah diri Anda kepada Allah. Ya. Jangan sholat kagak, belajar agama kagak, ngaji kagak. Ah, ini udah capek kan, udah tawakal. Pali lu bawa menyan. Dikit-dikit tawakal. Ya. Ini mesti jelas. Ya, apa itu tawakal? Berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tuh. Ya, dari segala-galanya. Yang kedua, perkara takdir. Ah, udah takdirnya. Ini takdir Allah. Ane jadi ahli maksiat. Takdir Allah. Ya. Kodok dan kodarnya. Ane jadi orang susah. Orang nggak benar, hati-hati ya. Bicara masalah takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita dengan sempurna. Sempurna nih kita diciptai. Apa yang Allah nggak berikan? Di dalam diri kita ada dua ya yang bekerja. Iman dan nafsu. Ya, iman dan nafsu. Yang mana kita gerakin? Ya. Ngomong iman, iya, pelakuan belum tentu. Iman, nih duit 100 juta, nih duit 5 juta, lu pilih mana? Halal, haram. Beda, hati-hati. Ini kita mesti tahu dulu, ini mesti kita gerakin. Jangan bicara takdir, udah takdirnya nih kerja di diskotik. Jangan dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Tergantung ente membawanya. Ya. Tergantung ente menggerakkannya. Cara takdir. Ya. Ente kuat sama yang mana nih? Di sini ada air putih. Air. Ya, putih. Halal. Bersih. Di sebelah kiri kita ada air khamar. Air yang keras, yang haram. Dua-duanya air. Tergantung ente gerakinnya kemana. Kemana ini ente gerakin? Ente ikut iman, ikut nafsu. Ente mengendalikannya ikut iman, ikut nafsu. Kalau ente pasti mengikuti iman, ente ambil nih air putih yang bersih, yang halal, yang diridhoi Allah. Tapi kalau ikut nafsu, ente ambil nih khamar. Apa ente bisa bilang di takdir Allah? Bukan, takdir ente yang menginginkan. Oh, udah takdirnya ini begini. Ente sendiri yang bawa. Ya.
Maka ada seseorang. Nah, ini yang mesti kita pahamin. Kemana kita bawanya? Ikut iman, ikut nafsu. Ikut baik, apa ikut buruk. Tergantung kita nih. Ya, jadi jangan dikit-dikit takdir. Takdirnya ente yang mauin kok. Ya. Oh, takdirnya emang mesti berbuat curang. Ya ente yang berbuat curang. Allah nggak mengizinkan segala bentuk kecurangan. Oh, takdirnya udah begini. Takdir kau yang inginkan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan. Ya. Hati. Kemana kita bisa membawanya? Yang mana bisa kita gerakkannya? Ibaratnya nih, iman, nafsu, nih amal baik, nih amal buruk. Yang mana yang ente penuhin? Itu yang ente gerakin. Ya. Ada temen datang satu ngajak ke majelis ilmu. Satu ngajak ke swalayan. Gerakin kemana kita? Ente mau gerakin kemana itu? Jangan ente bilang udah takdir Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngutus seseorang neraktir aneh ke mall. Jangan bawa-bawa Allah. Ente gerakinnya kemana? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala udah beri nih sempurna ke kita, tinggal kitanya. Tinggal kitanya kemana? Ya. Jalan, ya majelis bareng sama teman laki. Pulang ada teman satu perempuan gak ada kendaraan, kata temennya, lo tadi kan gue boncengin, ya. Sekarang lo naik ojek aja, karena gue nganterin cewek. Nah, itu pilihan ente tuh. Ente bareng lagi sama temen ente yang laki, sampai sama nih wanita yang bukan muhrim ente. Ente gerakin iman, gerakin nafsu. Lu mesti paham. Ya. Tinggal kitanya ya, tinggal kitanya. Bukan takdir Allah, tapi tinggal kita menggerakkan. Kalau emang kita mau minum khamar, ya udah itu takdir ente. Ente yang mau, bukan Allah. Ente mau minum air putih yang halal, yang berkah, ente minum. Takdir ente, ente yang menginginkan kekuatan iman dan ente hancurkan kekuatan buruk. Ya, kita mau penuhinya dengan apa? Ya, itu takdir. Ada di mana keputusannya? Ada di kita yang menentukan. Ya, kemana kau gerakan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Ya, gerakin Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tinggal nyuruh kita ini gerakin. Kemana kita mau gerakin? Kemana? Ya. Kemana kita mau bawa? Ya. Kemana kita mau berjalan? Ya. Mau halal apa haram? Mau berkah apa enggak berkah? Tuh. Ya. Nah, ini dua yang bisa Anda jawab. Antara tawakal dan juga masalah takdir. Ya, qada'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman dan Islam kita. Sehingga kita selalu menjadi orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hukum Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengendalikan diri kita, membawa diri kita selalu ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirril Fatihah.